fuck about life. Halo brother, balik lagi sama saya di Gabut Channel. Kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita dari film. Film yang dirilis pada tahun 2007 ini menceritakan tentang seorang reporter bernama Erika yang berjuang membalaskan dendam atas kematian kekasihnya dan kebahagiaannya yang terenggut. Setelah menjadi korban serangan brutal yang juga mengakibatkan kematian tunangannya, Erika yang masih trauma bertekad untuk melacak para pembunuhnya dan mengadilinya sendiri, dan film pun dimulai. Di awal film memperlihatkan Erika yang bekerja seperti hari-hari biasanya, yaitu sebagai penyiar radio. Setelah selesai pekerjaannya, Erika menghubungi tunangannya bernama Aji untuk bertemu di sebuah museum temannya. Setelah bertemu, mereka pun bergegas untuk malam mingguan. Namun sebelum berangkat, Aji mengambil anjingnya bernama Kertis di rumah untuk diajak jalan-jalan ke sebuah taman. Erika dan Aji mengobrol ceria sambil bermain bola dengan Kertis. Dan karena mereka mau menikah, terjadilah momen yang enak lah pokoknya. Beberapa waktu kemudian, Aji ini sadar kalau anjingnya tak kunjung kembali. Setelah mencari Kertis, akhirnya mereka pun menemukan Kertis sedang menggonggong kencang, yang ternyata Kertis telah ditangkap oleh preman di sana. Preman tersebut ada 3 orang, yang satu pegang kamera, yang satu pegang tali Kertis, yang satu ngobrol sama Erika dan Aji. Jadi mereka ini minta imbalan karena telah menemukan Kertis. Dan Aji menjawab, kalian dapat rasa terima kasih dari kami. Merasa diremehkan, preman itu menyakiti Kertis dan menjahili Erika dengan menyentuh-nyentuh itunya dan meminta agar Erika membuka bajunya. Melihat hal itu, Aji pun marah dan memukul salah satu preman tersebut. Namun, preman tersebut memukul Aji dan mengajarnya. Erika pun juga dihajar dan dilempar ke sana kemari dan dihantamkan ke dinding terowongan. Aji dan Erika dihajar habis-habisan sampai mereka tak sadarkan diri. Singkatnya, mereka telah dilarikan ke rumah sakit untuk melakukan penyelamatan kepada mereka berdua. Di lain waktu, ada 2 detektif yang datang ke rumah sakit untuk menyelidiki kasus seorang yang bunuh diri dan yang melaporkan ke polisi adalah putrinya. Lalu putrinya tersebut diajak bicara, namun ia tak menjawab sepatah kata pun, seperti ada yang mengancamnya. Di lain tempat, detektif itu melihat penyiar radio kesukaannya masih terkapar dan belum sadarkan diri. Beberapa hari kemudian, akhirnya Erika sadar dan mulai bangun. Setelah itu, Erika pun menanyakan keadaan tunangannya ke bosnya. Ternyata Aji sudah dimakamkan saat Erika masih koma. Kemudian datanglah polisi yang menyelidiki kejadian yang menimpa Erika dan tunangannya. Polisi membutuhkan informasi dari Erika, tapi Erika tak begitu ingat jelas para pelaku tersebut. Singkat cerita, Erika yang kini sudah ada di rumah, ia tak berani keluar rumah karena trauma. Setelah beberapa hari hanya rebahan dan sebat-sebat santuy di rumah, akhirnya Erika memberanikan tekadnya untuk keluar rumah. Yang ternyata ia pergi ke kantor polisi untuk melihat perkembangan kasus yang menimpanya. Namun di sana, Erika hanya disuruh duduk dan menunggu. Akhirnya Erika pun pergi dari sana karena nggak jelas urusannya. Setelah itu, Erika pun pergi ke toko pistol untuk membeli pistol. Namun pistol di sana bersertifikat dan harus ditinjau selama 30 hari untuk membelinya. Karena Erika harus menunggu lama, ia pun tak jadi membelinya. Saat keluar dari toko, tiba-tiba ada orang yang menghampirinya dan menawarkan pistol dengan harga $1000. Erika ingin membelinya, tapi ia juga ingin diajari cara menembak. Setelah belajar, Erika pun membeli pistol tersebut. Malam hari pun tiba. Erika yang haus mampir ke sebuah minimarket untuk membeli sebotol minuman. Tapi tiba-tiba ada perampok yang masuk dan menembak orang di dalam minimarket itu secara brutal. Erika pun masih sempat bersembunyi, namun tiba-tiba HP Erika berbunyi yang membuat perampok tersebut mengetahui keberadaan Erika.
Ternyata posisi mereka sudah bersebelahan, tapi tiba-tiba, hatiku sangat kacau. Erika pun menembak perampok itu sampai tewas saat itu juga. Erika yang sadar kalau dirinya diintai CCTV, ia pun mengambil kaset rekaman CCTV menggunakan switternya agar tak meninggalkan jejak. Lalu Erika pun pergi dari sana. Tak lupa juga ia sebat-sebat santuy saat perjalanan pulang. Tak lama kemudian pihak kepolisian datang untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Saat ditelusuri, detektif itu menyatakan kalau orang yang menembak perampok tersebut bukan penembak handal. Karena selongsong peluru ada 3 yang keluar, namun hanya 1 peluru yang terkena. Dan mereka pun menyimpulkan orang yang membunuh perampok tersebut belum pernah menembak sebelumnya. Keesokan harinya, terlihat Erika yang mengunjungi makam tunangannya. Sampai tertidur di sana sampai larut malam. Erika pun pulang menggunakan kereta. Di waktu yang sama, ada 2 orang preman yang mengganggu para penumpang sampai mereka kabur karena ketakutan. Tapi tidak dengan Erika. Saat preman itu menjahili Erika, ia langsung menembak kedua preman tersebut hingga tewas saat itu juga. Erika pun bergegas keluar dari kereta dan pergi ke bar untuk menenangkan diri. Kemudian terlihat polisi dan para detektif yang menyelidiki kasus penembakan di kereta. Dan para detektif itu menyimpulkan kalau pelaku penembakan ini sama dengan pelaku penembakan yang ada di supermarket. Ketika si detektif sedang wawancara, ia melihat Erika yang juga sedang melihatnya. Dan Erika pun dihampiri oleh detektif tersebut. Erika pun beralasan ingin wawancara kepada detektif tersebut. Singkatnya, mereka bertemu kembali dan Erika mewawancarai si detektif. Erika pun bertanya mengenai pengalaman-pengalaman detektif sampai ke kasus Moro. Kasus Moro adalah kasus wanita yang bunuh diri di awal film tadi. Yang bikin kesal si detektif, kasus yang tak bisa diselesaikannya karena kurang-kurangnya bukti. Because I follow the law. Nothing that's legal. He just killed that one stone dead, so. Di malam berikutnya, Erika menelpon si detektif untuk mengobrol dan menanyakan kabarnya. Setelah menutup telepon, Erika mengikuti pria ke dalam sebuah lift yang ternyata itu adalah Moro, yang kasusnya tak bisa diselesaikan oleh si detektif. Moro pun dibunuh oleh Erika dengan memukulinya menggunakan linggis, lalu si Moro ini terpleset dari tingkat tinggi tersebut. Keesokan harinya, Erika didatangi oleh detektif ke rumahnya, yang ternyata ia memberikan cincin ke Erika. Cincin itu ditemukan detektif karena ada cewek yang menggadaikan cincin tersebut. Erika pun langsung bergegas mencari cewek penggadai cincin tunangannya ke beberapa tempat penggadaian. Singkatnya, ia berhasil menemukan cewek yang menggadaikan cincin tunangannya Erika. Setelah menemukan cewek itu, Erika pun menanyakan siapa cowok yang memberikan cincin tersebut. Dan Erika pun berhasil mendapatkan alamat orang yang telah menganiaya Erika dan tunangannya waktu lalu dari wanita tersebut. Lalu si Erika mengirimkan pesan ke detektif dengan kata goodbye. Setelah sampai di tempat preman tersebut, Erika melihat anjing tunangannya yang ternyata telah dipelihara sama mereka. Dan Erika pun langsung menembak preman yang pertama tepat di kepalanya. Headshot. Lalu saat preman kedua akan menangkap anjing tersebut, tiba-tiba ia ditembak oleh Erika dari belakang. Tapi tiba-tiba preman ketiga menangkap Erika dari belakang. Di waktu yang sama, si detektif ternyata datang ke sana dengan melacak HP-nya si Erika. Dan preman tersebut merasa beruntung karena datangnya polisi. Tetapi di sini detektif tersebut malah menyuruh Erika menembak perampok itu dengan tembak miliknya karena sudah bersertifikat. Setelah menembak dan selesai, sudah balas dendam Erika dan ia akan menyerahkan diri. Tetapi detektif tersebut tidak mau menangkap Erika, malah menyuruh Erika untuk melarikan diri. Sebelum melarikan diri, detektif itu meminta agar Erika menembak bahunya. Setelah itu, detektif pun menelpon polisi dan Erika pun pergi dari sana saat disuruh si detektif. Dan film pun tamat.